Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wasilatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi syari'atil Islam. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'lam. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama kita hormati dan kita muliakan, guru kami al-mukarramah Ibunda Ustazah Siti Wardah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah sehatkan badannya, amin ya robbal. Juga yang kami hormati sahibul hajah Bapak Eko Purwanto beserta Ibu Siti Khadijah. Mudah-mudahan keduanya senantiasa mendapatkan panjang umur, dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, segera berangkat ke Mekah, ziarah ke Madinah, amin ya robbal. Juga yang kami hormati Bapak Sutarno atau yang biasa dikenal Pak D. Garem. Beliau memiliki kehebatan yang luar biasa. Semua dipegang itu garam sama beliau rasanya asin. Dan luar biasa sudah di depan disiapkan garam. Jadi kalau nanti ceramah saya kurang garam, silahkan ditambahkan garam. Beserta Ibu Nanik selaku orang tua daripada Bapak Eko Purwanto. Juga yang kami hormati para tim hadroh dari Subhanul Yaum Rijalul Had yang tadi sudah tampil luar biasa. Juga yang kami hormati tokoh masyarakat yang hadir, di antaranya ada Bapak Ismail, ada Bapak Supriyanto, ada Bapak Syahruddin, dan banyak lagi yang lain yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Para bapak-bapak yang ganteng-ganteng, para ibu-ibu yang cantik-cantik, para nenek-nenek yang imut-imut. Saya tanya ibu semua, apa kabar? Sehat? Udah makan? Udah mandi? Jemuran udah diangkat? Ibu bapak kenal sama saya? Pernah nonton aksi Indosiar? Kirim dukungan SMS enggak? Pantesan saya kalah.
Alhamdulillah saya sudah beberapa kali ceramah diundang oleh Pak Degarem dan Bapak Eko. Dulu saya hadir dalam acara akikah putra Pak Eko. Waktu itu saya masih imut-imut. Alhamdulillah sekarang diundang khitanan. Sekarang saya sudah maka pada hari ini saya senang, saya bahagia bisa kembali hadir di depan ibu-ibu semua dalam suasana yang libur hari Ahad, waktu menunjukkan jam setengah 12 siang, lagi siang begini dalam suasana santai liburan. Kira-kira saya tanya, jawab dengan jujur, enakan dengar ceramah apa tidur? Astagfirullah. Nyalain AC ya Bu ya. Pakai baju kebesaran. Semua pada bolong. Semakin lama semakin enak. Maka oleh karena itu saya pun nanti tidak akan lama. Karena khawatir kalau terlalu lama ibu di belakang semua akan berpantun. Palinglah enak duduk di taman untuk menghilangkan hati yang sedang baper. Ustadz Dani udah siang ceramah, jangan kelamaan. Semakin siang perut semakin. Maka itu sambil dengar ceramah silakan ibu makan kuenya. Habis. Kalau perlu nambah silakan dikasih garam. Para bapak dan ibu yang saya hormati, hari ini kita hadir diundang oleh sahibul hajah dalam acara walimatul khitan. Atas telah dikhitan putranya yang bernama Ananda Muhammad Hussein Al-Ghifari. Oh enggak ada. Oh iya. Mohon maaf ya Bu, kalau bicara Al, saya ingat sama anak saya. Al, El, dan Dul. Kata orang saya mirip Ahmad Dhani. Saya nggak percaya. Akhirnya saya ikut program ALSI asli atau palsu di Trans 7. Alhamdulillah saya juara mirip Ahmad Dhani. Lama kelamaan saya mikir kemari-kemari ini saya mirip Ahmad Dhani apa Saiful Jamil? Nasar. Iya. Pada hari ini kita hadir dalam acara walimatul khitan atas telah dikhitan Ananda Muhammad Hussein Ghifari yang telah melaksanakan khitan pada hari Kamis yang lalu berlokasi di Sumarekon Bekasi, dan alhamdulillah khitannya berjalan dengan lancar. Karena itu sama kita ucapkan kepada Ananda Ghifari, selamat menempuh bentuk baru.
Alhamdulillah. Para ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, agama yang hanif. Bu, ibu kenal sama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam? Yang kenal tolong tunjuk tangan. Alhamdulillah. Kenal di mana? Melalui bacaan-bacaan yang kita baca di dalam ayat Al-Qur'an. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, di mana beliau adalah orang yang telah melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan khitan. Pada saat itu riwayat menjelaskan beliau saat itu berusia 80 tahun. Riwayat lain menjelaskan usianya 120 tahun. Kira-kira 80 tahun atau 120 tahun, kira-kira masih keras apa lembek? Alat. Tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun saat itu Nabi Allah Ibrahim sudah lanjut usia, maka beliau melaksanakan perintah Allah untuk berkhitan. Maka alat yang digunakan saat itu adalah dengan al-kudum. Kalau bahasa orang Babelan pakai golok, pakai kampak. Saya tanya, kalau seandainya anak kecil disuruh untuk berkhitan, itu dokter bawain kampak atau golok, kira-kira mendekat apa kabur? Kabur. Maka sekarang ini alatnya sudah canggih. Berbeda dengan zaman waktu kita kecil dulu. Mungkin saat masih kecil ngalamin Pak Haji Ismail bagaimana beliau dikhitan. Ini saya tanya Pak Ismail, dulu waktu dikhitan sudah pakai obat bius atau berendam di empang? Silakan Bu, dimakan, diminum Bu. Mungkin dulu para orang tua kita di saat bius belum ada, maka teknik berkhitan untuk supaya tidak sakit, jam 5 sudah berendam di kobak.
Jam 7 diangkat. Kira-kira saat diangkat posisinya kecil apa kisut? Ini mohon maaf ya Bu ya, karena ceramahnya tentang khitan, maka yang dibahas tentang khitan. Cuman ini jamaahnya ibu-ibu semua. Maka sekarang ini sudah canggih, ada obat bius disuntik, ketika dipotong tidak terasa sakit. Bahkan ada sistem laser, di mana kadang orang tua suka pesen sama dokter, dokter tolong ketika anak saya dikhitan dibikin ukiran jengger ayamnya agar tambah keren. Ya Bu ya, makanya kalau Bapak waktu khitan dulu kurang keren, silahkan direnovasi. Alhamdulillahnya Bapak Ibu, syariah berkhitan ini cuma 1 kali dilaksanakan seumur hidup. Coba Bu kalau 2 kali, 3 kali. Emang Ibu tahu tidur Ibu sore-sore? Maka perintah berkhitan dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi contoh buat kita teladani bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan segala keteladanannya, ketaatannya kepada Allah yang luar biasa. Yang belum lama saat ini kita juga melaksanakan perintah untuk berkurban, yaitu melaksanakan bagaimana keteladanan yang telah dipraktikkan oleh Nabi Allah Ibrahim dengan kekayaannya yang luar biasa. Bu, berapa kekayaan Nabi Allah Ibrahim? Diriwayatkan beliau punya 1000 ekor kambing. Bu, 1000 banyak apa dikit? Sekarang saya mau ngasih tebakan nih sama Ibu. Seandainya besok Idul Adha, warga Singosari di sini disuruh menyiapkan 100 ekor kambing, kira-kira Ibu bisa apa kagak? Disuruh nyiapin 100 ekor kambing, bisa apa kagak? Bisa. Bagaimana caranya? Seratus ekor kambing, siap gerak. Itu kambing siap apa kagak? Maaf ya Bu ya, ini tebakannya kurang lucu ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim beliau memiliki 1000 ekor kambing.
memiliki 300 ekor lembu, memiliki 100 ekor unta, maka pada zamannya beliau dikenal dengan orang yang miliarder, miliuner, orang kaya. Maka ketika suatu saat Nabi Allah Ibrahim beliau ditanya, apakah kekayaan ini milikmu atau milik siapa? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah masih kekayaanku, masih milikku. Seandainya Allah mengambil kekayaanku, ini adalah milik Allah. Jangankan kekayaanku berupa unta, kambing, lembu. Ketika aku memiliki seorang anak yang mana Allah minta aku untuk menyembelih anakku, maka akan aku sembelih anakku itu demi mendapat ridha Allah Subhanahu. Maka dijelaskan oleh Ibnu Katsir, dari mulai pernyataan ini yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim menjadi satu pernyataan yang kelak ketika beliau punya anak yang bernama Nabi Ismail, pada usia 7 tahun ditagih oleh Allah untuk dilakukan penyembelihan. Dari mana mulanya? Beliau berawal dari mimpi pada tanggal 8 Zulhijjah, disebut hari Tarwiyah. Beliau melakukan perenungan, apakah mimpi ini dari setan ataukah mimpi ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pada hari tanggal 9 Zulhijjah, di mana dikenal dengan hari Arafah, beliau meyakinkan dan mengetahui bahwa mimpi itu perintahnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian momen-momen daripada peristiwa ini menjadi salah satu rangkaian dilaksanakan ibadah haji. Di antaranya pada tanggal 10, 11, 12, 13 ketika Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Siti Hajar digoda untuk tidak melaksanakan perintah Allah, akhirnya mereka tidak tergoda oleh setan, maka setan itu dilempar dengan batu yang kita kenal dengan rangkaian ibadah haji, yaitu melempar ada jumroh akobah, ada jumroh wula, ada jumroh wusto. Bo, pengen haji, pengen umroh, yang pengen tunjuk tangan. Alhamdulillah. Saya doain yang tunjuk tangan, mudah-mudahan segera dipanggil Allah. Untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Besok nih Pak Degarem insya Allah akan melaksanakan ibadah umrah.
Mungkin bulan Agustus atau bulan berikutnya. Maka ibu bapak, kalau kita pengen ke Mekah, pengen ke Madinah, kata guru kami almarhum almafurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali, kalau kita pengen buru-buru ke sana, kalau diundang umroh, diundang ratib umroh, ratib haji, datang. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Besok manakala mau berangkat, anterin. Kalau nggak diajak, duduk aja di dalam mobil. Emang lu diajak? Agak, gua sih ngikut aja. Kali aja tahun depan gua yang dianterin. Alhamdulillah. Maka ketika kita pengen berangkat umroh, berangkat haji, yang awal di dalam hati kita adalah niat. Saya tanya ibu di sini udah pada niat apa belum? Ibu yang di belakang mulai qomat kamit baca niat. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Iya. Itu yang baju putih sambil nyender di tembok udah mulai belonjor. Setelah niat doa, setelah doa usaha, maka Allah akan memudahkan apa yang kita inginkan. Alhamdulillah. Diawali dari kemudian yang ketiga usaha. Ada bukti nyata Bu. Di Tambun, Bekasi ada nenek-nenek penjual gado-gado. Dia pengen banget berangkat ke Mekah, ke Madinah. Bagaimana caranya? Dia nabung dalam kaleng biskuit kongguan. Kalau lebaran di rumah ibu ada kaleng biskuit kongguan. Isinya wafer apa rongginang? Baik. Jadi nenek ini dia siapin 2 kaleng. Kaleng yang pertama keuntungan jualan. Kaleng yang kedua dia tulis tabungan haji. Tiap hari ada langganan anak orang kaya suka lihat tulisan tabungan haji. Saat anak ini ulang tahun ditanya sama papahnya, "Nah, besok kamu ulang tahun sweet 17, pengennya ke Belanda, Eropa, atau ke Jepang?" Mau bilang. Saya tanya, ibu kalau ulang tahun begitu suka ditanya sama suaminya? Boro-boro. Besok tanya, Pak, Mama, besok ulang tahun mau jalan-jalan ke Danau Ketapang atau ke Danau Marakas? Kalau yang di Cikarang danau apa namanya? Yang suka kalau berangkat pada naik odong-odong. Akhirnya kata anak itu, saya sudah bosan berangkat ke Belanda, Jepang. Saya pengen berangkat ke Mekah, ke Madinah, tapi dengan syarat ditemani sama nenek penjual gado-gado. Alhamdulillah. Pengen Bu? Silahkan besok jualan gado-gado.
Satu lagi ada cerita itu nenek dia selalu berkata dalam hatinya supaya bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Di antara amalan yang dia laksanakan kalau mau berangkat ngaji, dia selalu menyatakan dalam hatinya untuk bisa berangkat umroh, berangkat haji. Saat ini nenek mau nyebrang, keserempet mobil, jatuh. Dibawa ke rumah sakit Ananda Babelan. Kata yang nabrak, kenapa sih nek, tadi melamun aja, saya pengen banget umroh. Kata yang nabrak, udah tenang aja nek, sini KTP, sini kakak, besok saya daftarin berangkat umroh. Alhamdulillah. Pengen bu? Silakan besok nyebrang. Entar juga. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau orang yang diperintahkan Allah untuk naik ke Jabal Kubais. Di Jabal Kubais beliau menengok ke kanan, menengok ke kiri, menengok ke belakang. Masya Allah, ini balonnya cakep banget ya. Saya pesan sama balon jangan pada meledak ya. Karena kalau meledak latah saya keluar. Maka Nabi Allah Ibrahim ketika menoleh kiri kanan belakang depan, beliau panggil kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ini diantara bagaimana sejarah seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihis. Azan ya bu? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita hadir mendoakan Ananda Ghifari, mudah-mudahan menjadi anak yang solih, berbakti kepada kedua orang tua, selamat atas khitannya yang telah lancar, dan semoga lekas sembuh. Amin ya Rabbal. Ingin rasanya bicara panjang, namun waktu zuhur telah tiba, kumandang azan telah terdengar, tak elok rasanya bicara panjang. Insya Allah kita berjumpa pada waktu dan kesempatan yang lain. Saya akhiri, mohon maaf bila terdapat kekurangan. Jalan-jalan ke Jakarta, pala botak kena sambel. Maksud hati ingin terus berkata-kata, saya lihat jamaah sudah lapar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.